Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Pernahkah teman-teman mendengar istilah syariah? Tentu hal ini tidak asing lagi ya. Ada namanya kalau sekarang itu BSI ya, Bank Syariah Indonesia, merupakan gabungan dari BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Mandiri Syariah. Nah, ini kalau dalam bentuk bank. Kalau dalam bentuk ekonomi kita ada namanya yang disebut dengan istilah ekonomi syariah. Apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materinya berkaitan dengan pengertian ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah, karakteristik ekonomi syariah, dan juga nanti kita akan kaji apa sih bedanya ekonomi syariah dengan ekonomi non syariah atau ekonomi konvensional. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like jika merasa channel ini bermanfaat, dan jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya dan juga subscribe. Terima kasih. Ekonomi syariah. Materi pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai pertama, pengertian ekonomi syariah. Yang kedua, nilai dasar ekonomi syariah, tujuan dan prinsip ekonomi syariah, karakteristik dan manfaat ekonomi syariah, serta perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Kita mulai dari yang pertama, pengertian ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Jadi konteksnya di sini adalah permasalahan ekonomi itu diselesaikan menurut syariat Islam. Sumbernya didasarkan pada dua pegangan hidup kita sebagai umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya kita lihat pengertian ilmu ekonomi syariah menurut beberapa ahli. Pertama, Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Selanjutnya, Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. Kemudian menurut Faisal Rifai dan Andi Bukhari ya, bahwa ekonomi syariah sebagai suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, mencakup ilmu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu rasional. Nah, selanjutnya kita bahas nilai dasar ekonomi syariah. Nilai dasar ekonomi syariah ya, yang terkandung dalam ekonomi syariah yang pertama adalah kepemilikan. Ini dilandasi dari surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini dinyatakan bahwa dasar hukum Islam pada hakikatnya segala sesuatu hanya milik Allah, gitu ya. Ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 55. Oleh karena itu peran manusia di bumi hanya sebagai khalifah atau pengelola. Nah, dengan demikian manusia memiliki hak pribadi atas usahanya, baik harta maupun tanah maupun ladang dan sebagainya. Nah, namun pemindahan kepemilikannya
itu harus didasarkan dengan transaksi ekonomi yang halal, hibah ataupun melalui warisan. Jadi jelas gitu ya kepemilikannya, melalui transaksi jual beli kah atau melalui hibah, melalui warisan, yang dalam konteks Islam itu diperbolehkan. Yang kedua, adanya keadilan dalam berusaha. Adil ini menurut Islam bukan berarti ya sama rata gitu ya, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, mendapatkan barang atau jasa, dan mendapatkan perlakuan. Makanya prinsip keadilan ini sudah diatur dalam Islam, yaitu surat Al-Maidah ayat 8. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan keadilan, dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Artinya di sini bahwa keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dalam bentuk ajaran Islam yang seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Makanya setiap yang kita lakukan itu harus diiringi dengan doa, usaha, maka disebutlah dia tawakal. Hasil yang kita peroleh dari kegiatan ekonomi tersebut digunakan seperlunya, gitu ya, digunakan seperlunya. Sebagiannya mungkin bisa kita jadikan untuk infak, untuk sedekah, agar tercapai prinsip keadilan di situ. Itu yang kedua. Selanjutnya, kerjasama dalam kebaikan. Jadi nilai dasar dalam ekonomi syariah salah satunya adalah adanya kerjasama dalam kebaikan. Makanya dalam surat Al-Baqarah dinyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi tolong menolong dalam berlomba-lomba ya, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini dinyatakan surat 148 ya, surat 148 ya, maaf. Dinyatakan di sini bahwa dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap padanya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi pentingnya kerjasama dalam kebaikan, apalagi dalam kegiatan perekonomian. Kemudian nilai dasar ekonomi syariah itu adalah pertumbuhan yang seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan terjaganya keseimbangan antara spiritual dan kelestarian alam. Kenapa demikian? Karena manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan hanya demi meningkatkan ekonomi. Oleh karena itu apa? Hal yang mampu mengendalikannya itu adalah kesejahteraan spiritual. Jika spiritualnya tinggi dan merasa selalu diawasi oleh yang kuasa yaitu Allah, tidak mungkin seseorang berbuat kerusakan hanya demi ekonomi semata. Oleh karena itu, pastilah mereka akan menjaga agar semuanya berjalan seimbang. Itu dasar ekonomi syariah. Selanjutnya adalah tujuan ilmu ekonomi syariah. Tujuan ilmu ekonomi syariah pertama adalah ekonomi yang baik dalam rangka kerja norma-norma moral Islam. Artinya bahwa kegiatan ekonomi itu harus dalam rangka istilahnya harus dalam kerangka norma-norma, aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Islam. Kemudian yang kedua, persaudaraan dan kesejahteraan universal. Jadi tujuan ilmu ekonomi itu adalah menciptakan adanya persaudaraan, saling tolong-menolong dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Jadi bukan tujuan individu yang diutamakan di sini, tapi kesejahteraan bersama. Kemudian distribusi pendapatan yang merata, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah
Dengan adanya orang-orang yang berpendapatan lebih dalam tanda petik adalah orang-orang kaya, diharapkan ketika nisabnya sudah sampai mereka wajib mengeluarkan zakat. Nah, atau bisa juga ketika nisabnya belum sampai keluarkan sedekahnya, infaknya dan sebagainya, sehingga meratalah ini kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi istilahnya kalau di dalam tujuan ilmu ekonomi syariat Islam, setiap individu diberikan kebebasan dalam rangka untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi masih dalam konteks tentu sesuai dengan syariat Islam, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan bersama. Selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah adalah suatu kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Fungsinya adalah menjadi pedoman, yang menjadi pedoman dasar bagi setiap individu untuk berperilaku di bidang ekonomi. Ada 6 prinsip ekonomi syariah yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengendalian individu. Pengendalian harta individu harus berjalan secara produktif gitu ya. Kendali ini berfungsi untuk mengalirkan harta secara produktif gitu ya di bidang perekonomian. Aliran harta bisa berupa investasi produktif di sektor real, misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Jika harta mengalir secara produktif, maka kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar dan terus-menerus. Yang kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dan kesempatan ini bertujuan untuk menjamin perekonomian masyarakat itu aman gitu ya. Jadi istilahnya ketika masyarakat yang memiliki harta melebihi 1 nisab bisa disalurkan dalam bentuk zakat dan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat gitu ya. Atau mungkin sedekah diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan sedekahnya gitu. Jadi maka menatalah distribusi pendapatan. Makanya ini menjadi pelajaran ya, dari yang disampaikan ya di dalam kisah Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu yang singkat dia berhasil mensejahterakan rakyatnya, sehingga pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat ataupun sedekah dari orang lain gitu ya, saking makmurnya rakyatnya pada saat itu. Salah satu dampaknya ini adalah dari adanya zakat gitu. Selanjutnya, optimalisasi bisnis dan berbagi risiko. Sebagaimana prinsipnya yang sudah kita bacakan tadi, bahwa ada salah satunya itu adalah yang kita kenal dengan bagi hasil gitu ya. Setiap bisnis yang kita jalankan berdasarkan ekonomi syariah selalu menekankan pada sistem bagi hasil. Itulah pentingnya sistem bagi hasil. Dan berbagi risiko, artinya kalau perusahaan berlaba, jadi bagi hasil didapatkan. Kalau perusahaan rugi, sama-sama ditanggung gitu ya. Selanjutnya, transaksi keuangan pada sektor real. Maksudnya di sini adalah bahwa transaksi keuangan yang berdasarkan ekonomi syariah itu harus dijalankan pada sektor real. Misalnya pada sektor perdagangan atau mungkin pertanian atau industri ataupun jasa. Karena dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi harus mampu mendorong berkembangnya sektor tersebut dan dihindarkan pada hal-hal yang sifatnya non real. Misalnya perdagangan uang yang sistem lembaga yang memakai sistem riba gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, partisipasi sosial. Dalam Islam, seseorang yang memiliki harta harus ikut berpartisipasi membangun kepentingan bersama. Misalnya ada orang yang memiliki tanah yang luas gitu ya, jadi diwakafkan untuk membangun masjid, untuk membangun rumah sakit, untuk pembangunan jalan dan sebagainya gitu ya. Dalam hal ini dia bisa membuat orang lain pun
merasakan manfaat dari yang ia punya gitu. Jadi ini partisipasi sosial. Selanjutnya transaksi muamalat. Transaksi muamalat maksudnya di sini adalah mencerminkan kegiatan ekonomi khususnya perdagangan ya yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW saat di Madinah. Nilai yang terkandung dalam transaksi muamalat adalah salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai keadilan dan adanya kerjasama serta adanya keseimbangan. Nah, artinya apa? Setiap transaksi haruslah mematuhi aturan-aturan ataupun syariat-syariat yang ada gitu. Ini prinsip ekonomi. Selanjutnya, karakteristik ekonomi syariah. Pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jadi sudah kita jelaskan tadi bahwa ekonomi syariah itu mengutamakan prinsip keadilan. Yang kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Artinya di sini bahwa sifat materialisme itu harus diiringi dan harus dibarengi dengan sifat nilai-nilai spiritualisme agar manusia tidak menjadi buas gitu ya. Jadi artinya sifatnya ini harus dibarengi dan dibentengi dengan sifat spiritualisme. Selanjutnya adanya kebebasan dalam kegiatan perekonomian. Artinya apa? Bahwa setiap individu dibenarkan kepemilikan individunya dan diberikan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang masih dalam koridor dan batasan yang disyariatkan. Kemudian ada kepemilikan multijenis, artinya hakikatnya bahwa pemilik alam semesta beserta isinya itu hanyalah 4. Kepemilikan multijenis, artinya hakikatnya pemilik alam beserta isinya hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan. Artinya di sini bahwa harta yang kita miliki hanyalah sifatnya titipan karena yang sebenarnya pemiliknya adalah Tuhan, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Jadi di dalam karakteristik ekonomi Islam, di dalam karakteristik ekonomi syariah ditujukan untuk menjaga kemaslahatan antara individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat ilmu ekonomi syariah. Pertama, mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islam tidak lagi parsial. Artinya di sini bahwa lingkup kita sebagai muslim ya tidak separuh-separuh. Jadi berislam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, zakat dan sebagainya, tapi berislamlah secara kafah, menyeluruh. Begitu pula dengan konsep dalam ekonomi. Ya, jadi ada aturan-aturan yang sudah dituliskan yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyuruh kita untuk jadi artinya bahwa perlu sekali integritas muslim secara menyeluruh sehingga Islam itu tidak separuh-separuh. Kemudian menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktek bagi hasil. Jadi ilmu ekonomi syariah ini diterapkan, diamalkan dalam lembaga ataupun organisasi dengan sistem yang sifatnya syariah. Dan untuk kedepannya kita upayakan lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian praktek ekonomi syariah bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha Esa. Artinya di sini bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan kita niatkan supaya bernilai ibadah, termasuk pun dalam praktek ekonomi. Mudah-mudahan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih bedanya antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional?
Pertama, dilihat dari segi tujuan. Ekonomi syariah tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat, ya, serta adanya keadilan bagi masyarakat. Sementara tujuan dari ekonomi konvensional hanya mengejar sesuatu yang bersifat untuk kesejahteraan duniawi saja, dan keuntungannya diutamakan untuk keuntungan pribadi. Walaupun ada tujuan lain di samping itu yang sifatnya sosial, tapi lebih diutamakan adalah keuntungan atau kesejahteraan individu tersebut. Yang kedua, sumber utama atau landasannya. Jadi perbedaan yang kedua didasarkan pada sumber utama atau landasan. Dalam ekonomi syariah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai landasan ataupun pegangan bagi kita sebagai umat yang muslim. Sedangkan untuk ekonomi konvensional sumbernya itu pada hal yang bersifat positivistik, artinya bisa jadi berasal dari pendapat para ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Selanjutnya, dari segi pengambilan keuntungan ekonomi syariah, proses pengambilan keuntungannya itu didasarkan pada sistem bagi hasil. Sedangkan untuk ekonomi konvensional lebih dikenal dengan istilah bunga atau tambahan gitu ya. Jadi itu dulu materi kita pada hari ini, pada video kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi yang menyampaikan. Jadi kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.